Di tengah gemuruh ombak Laut Jawa yang tak henti menyapa daratan, berdirilah sebuah negeri pesisir yang kelak menjadi panggung sejarah besar bagi tanah Jawa dan sekitarnya. Cirebon, yang dahulu hanyalah pelabuhan kecil di pesisir utara, menjelma menjadi pusat penyebaran Islam yang berpengaruh dan dinamis, dipandu oleh seorang tokoh besar yang tak hanya mengukir namanya dalam sejarah, tetapi juga dalam hati masyarakatnya, Syekh Syarif Hidayatullah, yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Kisah Sunan Gunung Jati dimulai jauh dari Cirebon. Ia lahir pada tahun 1448 di Mesir, menurut sebagian sumber, atau di Pasai menurut yang lain, sebagai anak dari pasangan bangsawan yang terhormat. Ayahandanya, Syarif Abdullah, adalah keturunan Rasulullah dari jalur Hasan bin Ali, sedangkan ibundanya, Nyai Rara Santang, adalah putri dari Prabu Siliwangi, raja besar dari kerajaan Pajajaran. Dari darah dan garis keturunannya saja, sudah tampak bahwa Syekh Syarif Hidayatullah adalah jembatan antara dua dunia besar, dunia Islam dan dunia Nusantara. Sejak kecil, ia dibekali ilmu agama yang dalam. Ia menimba ilmu di berbagai pusat pembelajaran Islam, dari Pasai, Aceh, hingga Timur Tengah. Ia menguasai berbagai cabang ilmu, fikih, tasawuf, nahwu, balaghah, dan sejarah. Tak hanya itu, ia juga mempelajari ilmu pemerintahan, militer, dan diplomasi, yang kelak sangat berguna dalam kiprahnya di tanah Jawa. Keilmuannya tidak hanya menjadikannya seorang ulama, tetapi juga negarawan dan pemimpin yang bijaksana. Ketika kembali ke Nusantara, Syekh Syarif Hidayatullah tidak langsung menuju Cirebon. Ia singgah di beberapa daerah untuk berdakwah dan mengamati keadaan masyarakat. Ia melihat bagaimana masyarakat Jawa kala itu hidup dalam struktur kepercayaan yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha. Namun, ia tidak menghadapinya dengan kekerasan atau pemaksaan. Pendekatannya halus, santun, dan penuh kebijaksanaan. Ia memahami bahwa kepercayaan tidak bisa diubah secara paksa, tetapi harus dimasuki dengan cinta dan keteladanan. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya tiba di Cirebon, sebuah pelabuhan kecil yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Walangsungsang, kakaknya sendiri. Cirebon adalah tempat yang strategis, menjadi jalur pelayaran yang menghubungkan berbagai wilayah di Nusantara. Melihat potensi ini, Syekh Syarif Hidayatullah menetap dan mulai membangun pusat dakwah dan pemerintahan yang kokoh. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon berkembang pesat. Ia membangun masjid, pesantren, dan pusat-pusat pendidikan agama. Ia juga memperkuat struktur pemerintahan dengan prinsip-prinsip Islam yang adil dan berkeadaban. Ia mengangkat para pemimpin lokal yang saleh dan cakap, memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada rakyat. Namun, pengaruh Syekh Syarif Hidayatullah tidak hanya terbatas di Cirebon. Ia menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Demak dan Banten. Ia menjadi penasehat spiritual sekaligus mitra politik. Bahkan, beberapa putranya menjadi raja di kerajaan-kerajaan tersebut, memperluas pengaruh dakwah Islam yang moderat dan inklusif. Salah satu ciri khas dakwah Sunan Gunung Jati adalah pendekatannya yang merangkul budaya lokal. Ia tidak serta-merta menolak tradisi yang sudah mengakar, tetapi menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam. Seni, musik, tari, dan adat istiadat yang baik dipertahankan, lalu diberi ruh keislaman. Hal ini menjadikan Islam mudah diterima, bahkan dicintai, oleh masyarakat Jawa. Dalam kehidupannya sehari-hari, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai pribadi yang sangat rendah hati. Ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan tidak membedakan status sosial dalam pelayanannya. Ia sering berjalan kaki menyusuri perkampungan, menyapa petani, pedagang, dan nelayan, memberikan nasihat dan bantuan. Ia tak segan ikut membantu membangun rumah warga atau memperbaiki jalan desa. Salah satu peninggalan terkenalnya adalah Keraton Kasepuhan dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Bangunan ini bukan hanya menjadi pusat pemerintahan dan ibadah, tetapi juga simbol kebesaran budaya Islam di Cirebon. Arsitekturnya memadukan gaya lokal dan Timur Tengah, menampilkan ukiran kaligrafi, ornamen khas Jawa, dan bentuk struktur yang kuat namun estetis. Kiprah Sunan Gunung Jati juga tercermin dalam perjuangannya melawan penjajahan. Ia memandang bahwa menjaga kedaulatan adalah bagian dari ibadah. Maka, ketika Portugis mulai memasuki wilayah Nusantara, ia menjalin aliansi dengan Demak untuk menahan laju kolonialisme. Ia menyadari bahwa kekuatan luar bukan hanya datang dengan senjata, tetapi juga melalui pengaruh ekonomi dan budaya. Selama hidupnya, Sunan Gunung Jati menikah beberapa kali, dan dari keturunannya lahir para pemimpin besar di berbagai wilayah. Salah satu anaknya menjadi Sultan Banten, memperluas pengaruh dakwah ke barat. Ia tidak hanya melahirkan generasi pemimpin,
tetapi juga mewariskan nilai-nilai kepemimpinan yang adil, spiritualitas yang mendalam, dan kecintaan pada ilmu. Sunan Gunung Jati wafat dalam usia yang sangat tua, namun jasanya tetap hidup dalam setiap sudut Cirebon. Makamnya di Gunung Sembung menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi, bukan hanya oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi juga dari berbagai penjuru Nusantara. Ia tidak hanya dikenang sebagai pendiri Kesultanan Cirebon, tetapi juga sebagai ulama, wali, dan bapak spiritual masyarakat Jawa. Hingga hari ini, ajaran dan keteladanan Sunan Gunung Jati terus hidup. Nilai-nilai toleransi, cinta damai, dan penghormatan terhadap budaya lokal menjadi warisan tak ternilai. Dalam dunia yang sering terpecah karena perbedaan, figur seperti beliau menjadi mercusuar, menunjukkan bahwa dakwah bisa bersanding dengan budaya, bahwa kekuasaan bisa berjalan bersama kerendahan hati, dan bahwa agama bisa menjadi cahaya yang menyinari tanpa membakar. Sunan Gunung Jati adalah jembatan peradaban, penghubung antara masa lalu dan masa depan. Ia adalah bukti bahwa dalam satu jiwa bisa hidup cahaya keilmuan, semangat kepemimpinan, dan kasih sayang tanpa batas pada sesama. Dan di bumi Cirebon yang kini terus berkembang, jejak langkahnya tetap menjadi penuntun bagi generasi demi generasi yang ingin mengenal makna Islam sejati, rahmatan lil alamin. Setelah menetap di Cirebon dan membangun kekuatan dakwah serta pemerintahan, Syekh Syarif Hidayatullah tak hanya menjadi pemimpin spiritual, melainkan juga negarawan sejati. Di masanya, Cirebon tidak sekadar tumbuh menjadi sebuah kota pelabuhan, tetapi menjadi pusat ilmu, kebudayaan, dan kekuatan politik Islam di Jawa bagian barat. Ia tidak memerintah seperti raja yang menuntut tahta, melainkan seperti bapak bagi rakyatnya, hadir, melayani, dan menjadi penopang dalam suka dan duka. Sunan Gunung Jati memiliki visi jauh ke depan. Ia menyadari bahwa kekuasaan tanpa ilmu hanya akan melahirkan tirani, dan ilmu tanpa akhlak hanya akan menjadi beban intelektual. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya pendidikan dalam masyarakat. Ia mendirikan pesantren-pesantren di sekitar Cirebon, dan mengundang para ulama dari berbagai daerah untuk mengajar. Santri-santri dari pelosok Jawa Barat hingga Sumatera berdatangan ke Cirebon untuk belajar tidak hanya agama, tapi juga ilmu pemerintahan, tata niaga, bahkan seni dan kedokteran. Pengaruhnya juga terasa dalam seni budaya. Di tangan Sunan Gunung Jati, seni tidak ditinggalkan, tetapi justru dijadikan medium dakwah. Ia memahami bahwa seni adalah bahasa jiwa. Maka, dalam batik Cirebon, lahirlah motif Megamendung yang melambangkan ketenangan dan harapan. Dalam tari topeng Cirebon, ada kisah tentang keadilan, kebijaksanaan, dan perjuangan melawan nafsu duniawi. Dalam gamelan dan tembang, tersirat nasihat-nasihat luhur tentang hidup yang sementara dan akhirat yang abadi. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Sunan Gunung Jati tidak memonopoli kekuasaan. Ia membagi tugas dan wewenang kepada para patih, penghulu, dan syah bandar. Ia membentuk semacam dewan musyawarah untuk setiap keputusan besar. Dalam sistem ini, suara rakyat, meski tak langsung, tetap dipertimbangkan. Ia juga menetapkan hukum-hukum syariah yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, tidak kaku tapi tetap berpegang pada prinsip kebenaran. Wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon di bawah pimpinannya meluas hingga ke Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan sebagian wilayah Priangan. Ia juga menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Demak yang ketika itu dipimpin oleh Raden Patah. Aliansi ini bukan semata-mata politik, melainkan juga religius, dua pusat kekuasaan Islam yang bekerja sama menyebarkan dakwah ke seluruh pelosok Jawa. Bahkan, Sunan Gunung Jati diangkat sebagai salah satu anggota Dewan Wali Songo, menunjukkan pengaruhnya yang melampaui batas Cirebon. Dalam dakwahnya, ia dikenal sangat sabar dan bijaksana. Ia tidak serta-merta menegur adat-adat lokal yang menyimpang, tapi perlahan-lahan menyisipkan nilai Islam ke dalamnya. Misalnya, dalam tradisi sedekah laut, ia mengarahkan masyarakat untuk menggantikan sesajen dengan doa-doa syukur kepada Allah. Dalam upacara-upacara adat, ia mengajarkan bahwa niat dan tujuan harus diperbaiki, agar tidak terjebak pada kemusyrikan. Dengan pendekatan ini, Islam diterima tanpa perlawanan, dan masyarakat menjalani transisi spiritual secara alami. Tak hanya dari kalangan bangsawan dan rakyat biasa, banyak juga tokoh penting yang menjadi murid dan pengikut setianya. Beberapa di antaranya kelak menjadi penguasa wilayah-wilayah Islam baru, seperti Kesultanan Banten dan Sumedang Larang. Dari Cirebon, muncul gelombang tokoh-tokoh baru yang membawa misi dakwah ke berbagai penjuru Nusantara. Cirebon pun dijuluki sebagai Madinahnya Jawa oleh sebagian ulama, karena pengaruh spiritualnya yang begitu kuat. Namun, jalan dakwah dan pemerintahan bukanlah tanpa rintangan.
Sunan Gunung Jati harus menghadapi tekanan dari kekuasaan Hindu Pajajaran yang merasa terancam oleh kemunculan kekuatan Islam di Cirebon. Perselisihan politik dan ideologis pun terjadi. Namun, berkat keteguhan dan kebijaksanaannya, Sunan Gunung Jati mampu menjaga perdamaian dan menjauhkan Cirebon dari pertumpahan darah besar. Ia menekankan dialog dan perdamaian, dan bahkan tetap menghormati keluarga kerajaan Pajajaran, tempat asal ibundanya. Hubungan internasional pun dibangun. Duta-duta dari Kesultanan Turki Utsmani, Gujarat, dan Arab sempat singgah ke Cirebon. Bahkan, menurut beberapa sumber sejarah, Cirebon pernah mengirimkan utusan diplomatik ke Kesultanan Utsmani untuk meminta dukungan dalam menghadapi ancaman Portugis di perairan Jawa. Sunan Gunung Jati menyadari bahwa kekuatan umat Islam harus disatukan melintasi batas geografis demi menjaga kedaulatan dan ajaran. Perhatian Sunan Gunung Jati juga sangat besar terhadap keadilan sosial. Ia mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bagi petani miskin, mendistribusikan tanah secara adil, dan menegakkan hukum secara setara. Dalam sebuah kisah yang populer di kalangan rakyat, diceritakan bahwa ia pernah menjatuhkan hukuman kepada salah satu kerabatnya sendiri karena terbukti menyelewengkan harta wakaf. Baginya, keadilan adalah panglima, dan hukum adalah pelindung semua, tanpa kecuali. Dalam tahun-tahun senjanya, Sunan Gunung Jati lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah dan mendidik para murid. Ia menyerahkan sebagian tanggung jawab pemerintahan kepada putranya, Pangeran Muhammad Arifin, yang dikenal saleh dan bijak seperti ayahandanya. Meski tubuhnya menua, semangatnya tak pernah pudar. Ia terus menjadi panutan, menjadi cahaya dalam gelap, dan menjadi guru dalam setiap langkah. Ia wafat pada tahun 1568 dalam usia yang sangat lanjut. Wafatnya bukan hanya kehilangan bagi rakyat Cirebon, tetapi juga bagi dunia Islam di Nusantara. Namun, ajarannya terus hidup. Keraton Cirebon tetap berdiri, pesantren-pesantren terus berjalan, dan nilai-nilainya tertanam dalam adat dan perilaku masyarakat hingga hari ini. Makamnya di Gunung Jati bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga menjadi pusat spiritual dan ziarah. Ribuan orang datang setiap minggu, bukan sekadar berdoa, tapi juga mencari inspirasi, mencari ketenangan, dan mencari teladan hidup. Di sekitar kompleks makam, terdapat tembok-tembok tua dengan kaligrafi Arab, pepohonan rindang, dan suasana hening yang membangkitkan rasa syukur dan hormat. Dan di sanalah, kisah besar itu masih berlanjut. Kisah tentang seorang anak raja yang memilih menjadi pelayan umat. Seorang ulama yang menjadi sultan, dan seorang sultan yang hidup seperti wali. Sunan Gunung Jati bukan hanya bagian dari sejarah, ia adalah warisan jiwa yang terus membentuk karakter dan peradaban bangsa ini.